Transporter, gimana nih terkait episode 1 kemarin? Udah pada nonton belum? Nah, di episode 2 ini ada yang nggak kalah seru loh bintang tamunya. Karena kita tuh bakalan kedatangan dengan dosen teknik transportasi laut yang dimana sekaligus alumni dari Sitran Teknik Transportasi Laut sendiri, yaitu alumni 2013. Nah, langsung aja yuk kita cicat bareng dengan Pak Maulana Yafi dan Hendra. Selamat sore Pak. Sore, Gimana Pak selamat. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Bapak bisa sambil minum dulu Pak karena dari gelasnya ini, topinya, bahkan gantungan kaca dan juga stikernya itu adalah penjualan dari KWO Himasitra. Jadi buat teman-teman yang mau samaan kayak kita bisa langsung aja kontak di IG Himasitra ITS. Tadi kan saya sudah singgung nih Pak, kalau Pak Yafi ini alumni dari Teknik Transportasi Laut. Nah, mungkin bisa dijelasin Pak, kenapa dulu awalnya masuknya di Teknik Transportasi Laut, ataukah salah jurusan atau bagaimana nih Pak? Oke, makasih. Jadi saya adalah alumni Teknik Transportasi Laut 2013, masuknya 2013. Ya lulus 2018. Kemudian saya langsung lanjut studi ke S2 Logistik di ITB. Kemudian setelah itu bekerja di industri. Kemudian tahun 2022 saya um, daftar jadi dosen di sini. Jadi kembali ke alma mater untuk ngasih ilmu soal logistik, soal pelayaran, soal pelabuhan kepada para mahasiswa yang ada di teknik transportasi laut. Begitu. Jadi dulunya awal tahun 2013 relatif baru ya jurusannya, karena teknik transportasi laut itu berdirinya tahun 2011 gitu ya. Jadi relatif baru dan pesaingnya juga nggak banyak gitu ya, karena dulu perhitungan untuk masuk perkuliahan itu perlu dipersiapkan matang-matang gitu ya. Jadi karena dulu masih boleh ada IPA, IPS dan IPC, kalau sekarang kan sudah nggak ada ya rasanya. Jadi waktu saya ambil IPC dan bisa ambil 3 pilihan jurusan, jadi saya salah satunya adalah ambil teknik transportasi laut itu. Ya. Karena mempersiapkan kuliah itu harus dibikin matang-matang juga, jadi masuk ke Translam, teknik transportasi laut itu yang bidangnya baru, tapi karena peluangnya ada di situ, ya saya ambil gitu kan, belum masuk kuliah gitu ya. Oh, jadi emang udah persiapan banget ya Pak buat masuk di Ya. teknik transportasi laut. Oh, berarti Bapak udah tahu secara gambaran teknik transportasi laut ini apa sih kayak gitu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Oke. Kalau sekarang udah tahu gitu ya, karena saya ngajar di sini gitu. Tapi ketika saya masuk baru, saya nggak tahu sama sekali, kecuali ITS itu punya fakultas teknologi kelautan, fakultas soal maritim, itu salah satu yang terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi saya masuk ke sini, kemudian dikenalkan oleh bidang-bidang yang ada di sini, khususnya di teknik transportasi laut. Nah, kemudian saya mencari interest saya, minat saya, di mana saya mau membidangi nanti karir saya mau di mana gitu ya. Berarti untuk prospek kerja dari teknik transportasi laut sendiri ini apa saja sih Pak di bidang kan kita kan ada 3 bidang, pelayaran, pelabuhan sama logistik. Nah mungkin selain itu apakah bisa di Sitras ini kita di bidang yang kan kita kan banyak mempelajari ini Pak kayak dispel juga, terus kayak juga ada namanya statutory, hambatan propulsi. Mungkin bisa dijelasin nih Pak prospek kerjanya Sitras ini secara 3 bidang ini apakah ada atau hanya 3 bidang ini Pak? Oke, jadi bicara prospek kerja nanti saya bicara nggak hanya prospek kerja ya, tapi prospek setelah lulus. Jadi di transportasi laut memang kita bicaranya soal shipping, pelayaran, soal port, pelabuhan, soal maritime logistik atau logistik maritim, dan nanti kita setelah lulus kita para lulusannya itu sarjana tekniknya itu bisa berkecimpung di dunia itu, walaupun tidak terbatas di sana gitu ya. Karena ada juga nanti yang mungkin langsung melanjutkan studi gitu ya, langsung S2, kemudian baru terjun ke dunia industri. Tapi ya memang tujuannya nanti pada akhirnya kita kerja itu nggak jauh dari bidang maritim gitu ya. Walaupun nanti akan ada juga yang jadi misalkan jadi wirausaha, itu nggak menutup kemungkinan, karena kurikulum di kampus kita itu di ITS kita juga diajarin untuk salah satunya jadi wirausaha juga gitu ya. Walaupun utamanya adalah jadi sarjana teknik gitu ya. Kalau di teknik transportasi laut khususnya, karena di ITS juga ada kampus-kampus fakultas-fakultas yang contoh FSAD, Fakultas Sains Analitik Data, kemudian ada fakultas desain ya, gitu sih. Nanti lulusnya kita
di bidang pelayaran, di bidang pelabuhan, di bidang logistik maritim, atau kita juga bisa nanti di perbankan juga, karena untuk pembiayaan di bidang maritim khususnya kapal itu butuh modal yang besar gitu ya, dan asuransinya juga kita juga bisa berkecimpung di dunia di sana di service. Kita juga ada alumni yang kerja di startup dunia logistik, karena foundation dari ilmu transportasi, ilmu logistik itu kita juga belajar di sini, sehingga kita mau cross nggak hanya di transportasi laut, kita bisa di transportasi darat, kita di pergudangan, kita fleksibel gitu ya. Kita bisa ke sana gitu ya. Karena kita tahu juga sekarang transportasi dan logistik itu lagi naik-naiknya gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa ngerasain free ongkir, teman-teman yang teman-teman rasakan gitu ya. Teman-teman juga bisa cari tahu nanti signifikansi transportasi laut di Indonesia itu gimana gitu ya. Karena transportasi laut itu salah satu jembatannya Indonesia gitu ya. Indonesia 17.000 pulau, ada sekian ribu pulau yang dihuni, dan untuk menghubungkannya itu butuh transportasi laut gitu. Untuk ngirim orang, ngirim barang, banyak yang dilayani oleh transportasi laut, vital itu gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya tentang apa sih transportasi laut itu dan apa aja prospeknya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Pak, buat persiapan maba 2024 ini apa saja sih Pak yang harus disiapkan untuk menjadi mahasiswa teknik transportasi laut? Oke. Jadi untuk pesan-pesan teman-teman SMA yang sekarang di kelas 3 gitu ya, ini nggak hanya untuk 2024, mungkin untuk seterusnya gitu ya. Mungkin secara umum untuk bisa masuk kuliah di sini dari transportasi laut, dan atau mungkin di ITS gitu ya, karena bisa disiapin juga wawasan soal maritim gitu ya. Jadi sehingga kalian nggak merasa salah jurusan di sini, karena masuknya sekarang tes tulis TPA ya. Iya, TPA. TPA. Nah, kalian bisa cari tahu soal bidang maritim di Indonesia pentingnya gimana dan di dunia gitu ya. Karena jurusan kita, departemen kita itu lahir langsung pertama secara internasional. Kita 2011 kerjasama dengan Nufik Belanda untuk penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum kita udah disetarakan ya, kita ekivalen gitu ya dengan pembelajaran yang serupa di luar negeri. Kita juga udah relevan dengan dunia industri yang sekarang gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih ragu di teknik transportasi laut, kan bisa cari topik soal tol laut. Misal kita punya kontribusi di sana, departemen kita punya kontribusi di tol laut, departemen kita juga punya dosen-dosen yang punya expertise, punya pengalaman dalam membantu pemerintah untuk memajukan industri maritim di Indonesia. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi buat teman-teman calon maba 2024 yang masih kepo nih tentang Sitrans, kalian bisa langsung aja ke websitenya Sitrans ITS di sini ya. Kalian bisa langsung aja cek ya. Oke, mungkin saya ingin menanyakan nih Pak terkait kondisi lokasi dari teknik transportasi laut sendiri. Mungkin dari Bagani atau sebenarnya teknik transportasi laut ini dinaungi oleh fakultas apa gitu Pak? Tepatnya teknik laut itu di mana sih? Iya. Jadi kita terletaknya itu kita punya gedung baru gitu ya. Gedung kita dibangun tahun 2020 gitu ya. Kita ada di kampus utama karena ITS punya 3 kampus. Kampus di yang kita tempati sekarang ini yang di Keputih. Kemudian ada kampus yang di Manyar. Kemudian ada kampus yang untuk di Jalan Cokro Aminoto gitu ya. Kita lokasinya di kampus utama. Kita juga dekat dengan Universitas Airlangga, kampus C. Secara lokasi juga kita dekat dengan, misalkan teman-teman mau kuliah di sini, tempat tinggal di sekitar sini juga ada. Mau tempat kos, mau apartemen juga ada di sini. Kemudian untuk akses juga relatif mudah gitu ya, kalau dekat dengan bandara juga ITS gitu ya. Kita lokasi di kampus utama gitu ya. Dan kalau transportasi laut sendiri, kita bicara kemudian soal struktur gitu ya. Teknik transportasi laut itu ada di bawah Fakultas Teknologi Kelautan gitu ya. Kita di Fakultas Teknologi Kelautan ada 5 departemen gitu ya.
ada teknik perkapalan, sistem perkapalan, teknik kelautan, kemudian ada transportasi laut, teknik transportasi laut, dan juga ada teknik lepas pantai. Gitu. Teman-teman juga bisa cari di websitenya ITS gitu ya, dari 5 departemen yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan gitu ya. Di Fakultas Teknologi Kelautan sendiri juga merupakan bagian dari fakultas-fakultas lain yang ada di ITS. Oke, lalu apa saja sih Pak untuk terkait fasilitas yang berada di Gedung Teknik Transportasi Laut? Karena kan gedung ini merupakan gedung yang bisa dibilang baru ya Pak karena dibandingkan gedung-gedung dari fakultas lain, Gedung Teknik Transportasi ini masih terbilang baru ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk fasilitas di Teknik Transportasi Laut ini apa saja sih Pak? Oke. Jadi kalau kita jadi mahasiswa ITS, kita bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh kampus. Salah satunya gedung kita ini memang dikhususkan untuk teknik transportasi laut. Namun juga ada fasilitas-fasilitas yang bisa para mahasiswa nikmati gitu ya. Salah satunya kalau baru masuk pertama kali di sini bisa mendaftar di asrama. Misal asrama itu difokuskan atau dikhususkan untuk para mahasiswa yang ada di luar Jawa, di luar Jawa Timur gitu ya. Kemudian kita ada fasilitas olahraga juga. Kemudian ada fasilitas perpustakaan, ada masjid, kampus gitu ya, ada kantin, lengkap gitu ya. Nah kalau di gedung kita sendiri di Teknik Transportasi Laut kita punya 4 laboratorium gitu ya. Laboratorium yang pertama ada laboratorium riset, lab komputer lah istilahnya. Gitu ya. Kalau teman-teman SMA yang lebih familiar, kita sebutnya adalah lab komputasi dan riset operasi, kemudian ada lab transportasi laut dan logistik, ada lab infrastruktur dan kepelabuhanan, dan ada lab telematika transportasi laut. Ketiga lab terakhir ini yang merupakan konsentrasi bidangnya departemen kami gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa nikmatin fasilitas yang ada di sini kalau jadi mahasiswa di sini. Nah, gimana? Teman-teman tertarik nggak nih? Fasilitas kita banyak banget ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait pembelajaran di teknik transportasi laut itu bagaimana? Karena kan kita udah ekivalensi gitu Pak. Mungkin sekarang itu pembelajaran di teknik transportasi laut itu apa aja gitu Pak? Secara umum ada mata kuliah umum yaitu fisika, matematika yang belajar di kampus gitu ya. Matematikanya belajar soal kalkulus, fisikanya juga soal belajar ya nggak jauh-jauh dari pelajaran kelas 12 gitu ya, kelas 3 SMA gitu ya. Selain itu kita perlahan-lahan masuk soal pengetahuan soal maritim dan juga soal perkapalan gitu ya. Karena core dari kemaritiman di ITS itu adalah kapal gitu ya. Nah, mulai nanti semester 3 dan semester 4 gitu ya, itu udah mulai penjurusan yang membedakan teknik transportasi laut dengan dengan departemen yang lain di Fakultas Teknologi Kelautan gitu ya. Kita akan belajar soal ekonomi, soal manajemen, soal perkapalan itu sendiri, kemudian soal optimasi gitu ya. Itu yang jadi penyusun dari kurikulumnya teknik transportasi laut. Kalau dibilang kita 100% teknik itu enggak juga gitu ya, karena kita juga belajar soal manajemen, kita juga belajar soal ekonomi, kita istilahnya soft engineering gitu ya. Kita banyak aspek yang kita pelajari dan itu yang bisa nanti jadi poin plusnya lulusan teknik transportasi laut untuk bisa fleksibel di dunia kerja gitu ya. Mungkin terakhir nih Pak, apa sih Pak ada kesan pesan buat mahasiswa teknik transportasi laut Pak? Oke, jadi untuk para mahasiswa yang ada di sini atau teman-teman yang nanti masuk di sini kemudian jadi mahasiswa, dan juga untuk para mahasiswa yang ada di sini gitu ya, nikmati kuliah di sini gitu ya, karena sejauh yang saya alami juga itu atmosfernya menyenangkan gitu ya, antara mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dan juga dosen ke dosen gitu ya. Juga suasana akademik dan non akademik gitu ya. Teman-teman yang ada di sini himpunan mahasiswa gitu ya, itu punya banyak kegiatan yang sangat positif gitu ya. Dan apa yang ada di sini yang diberikan oleh dosen maupun kegiatan-kegiatan di sini itu nanti bisa menjadi bekal yang mahasiswa yang ada di sini mau untuk hard skill mereka, untuk soft skill mereka
untuk bisa nanti lulus cepat dapat kerja gitu ya, kemudian bisa cepat naik dalam pekerjaannya gitu ya, bisa survive di pekerjaan gitu ya, jadi kontributor utama untuk bangsa gitu yang paling utama sih. Intinya kita harus ngejalanin dengan enjoy aja ya Pak, nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa pusing, karena di Citra sendiri, teknik transportasi laut sendiri ini teman-temannya saling nge-backup gitu ya Pak ya, buat akademik, non akademik, jadi kita nggak melulu tentang akademiknya aja, jadi kita ada kegiatan di luar non akademik gitu ya Pak ya. Kalau namanya kuliah juga pasti stres gitu ya. Panitia tuh punya dulu singkatan ISO Tulu Sangar, bisa tidur tuh keren gitu ya. Jadi memang kuliah itu stres, tapi kamu nggak sendirian gitu ya. Stresnya nggak sendirian, punya teman-teman yang kayak seperti keluarga gitu ya, karena itu ciri khas ITS gitu ya. Dan ya bisa hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu tidak sekaku itu kalau di departemen kami, walaupun tetap harus jaga sopan santun gitu ya. Ya saya rasa sih itu atmosfernya di sini positif gitu ya kuliahnya, jadi ya semangat kuliah di sini. Nah, gimana, masih nggak minat buat masuk di teknik transportasi laut 2024? Pokoknya buat teman-teman yang masih penasaran tentang departemen kami, bisa langsung aja klik di website di sini ya teman-teman. Nah itu tadi cicet bareng Pak Yafi. Mungkin bisa sambil diminum lagi nih Pak minumannya, karena aku info lagi kalau mug, tote bag, dan juga topi, stiker, dan gantungan kunci ini merupakan penjualan dari KWU Himasitra ITS yang bisa kalian kepoin di akunnya IG Himasitra ITS. Pokoknya kalian jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian tentang konten-konten yang akan kita publish di akun sosial media kita. Pokoknya teman-teman harus stay tune. See you, transporter.